Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Episode kali ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah dan konflik dalam hidupnya dan sampai hari ini belum terselesaikan. Seperti bintang tamu kita yang sudah hadir malam hari ini adalah seorang artis yang juga pernah memiliki konflik dengan temannya. Selamat malam Linda. Selamat malam Mas Bayu. Gimana cerita konfliknya? Jadi gini, aku tuh belum kenal lama ya sama salah satu sahabat aku juga. Setelah aku kenalnya tuh setelah aku ikut salah satu ajang yang bikin nama aku lebih naik lagi Kak. Nah, kita tuh kenal belum lama tapi sudah deket, berasa seperti saudara gitu loh. Nah, aku kan orangnya nggak mau suudzon tuh, jadi tulus aja aku percaya kalau dia tuh sahabat yang baik. Di saat aku pas lagi aku lagi ke Jakarta atau dimanapun selalu kita tuh berkabar. Dan saking kita itu deketnya itu Kak, jadi setiap kita ada job gitu kan, ada job dari dia, aku dikasih job beberapa titik gitu. Udah kerjaan udah selesai, tapi ternyata di saat semuanya ini udah mulai mau pembayaran, ternyata dianya menghilang. Tapi uang sudah dia terima berarti? Dia udah terima dari tapi nggak sampai ke kamu? Nggak sampai ke aku. Terus kamu masalahin nggak? Sebenarnya juga aku masalahin sih Kak, soalnya kan aku juga adalah seorang ibu dari 2 anak ya. Aku pasti butuh buat beli susu buat anakku juga kan. Terus responnya dia gimana? Responnya dia seolah-olah ya kayak nggak merasa bersalah gitu. Linda, terima kasih sudah hadir ya malam hari ini ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Mudah-mudahan itu nggak terulang lagi dan bikin kamu lebih hati-hati. Oke, berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku bermasalah dengan orang tuanya karena dipermainkan dalam hubungan asmaranya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Anton. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Anton, dengan tanggal lahir 20 Agustus 1992 dan memiliki nomor rumah 16. Sosok yang keras, temperamental, dan juga penuh amarah. Melalui tanggal lahirnya, saya merasakan aura yang sangat merah dari dirinya. Namun di sini saya melihat sebuah permasalahan yang cukup rumit. Saya melihat partisipan terjebak dengan masa lalunya, sehingga ia sulit keluar dari kejadian tersebut. Antara menolak, menerima adalah pilihan saat ini. Saya melihat ego yang cukup besar di dirinya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Ini namanya Anton? Iya Mas. Oke, Anton yang baju biru. Anton. Baik, dengan tanggal lahir 20 di bulan 8 tahun 1992 dan nomor rumahnya 16. Anton sejak kecil selalu bukan dimanja ya, tapi dikekang oleh bapaknya ya. Bahkan terakhir Anton punya pacarnya disuruh putus sama bapaknya. Lalu Anton memutuskan untuk punya hubungan lagi dengan Indah dengan nama samaran. Tapi sang mantan yang waktu itu disuruh putus tetap ngikutin, tetap mendekati Anton begitu ya. Ini jadi hubungan Anton sama bapaknya sebenarnya jadi tidak baik. Iya betul Ya, Mas. Anton tinggal sendiri begitu kan? Iya, Mas. Sekarang ya Iya. keluar dari rumah ya. Iya, betul. Dan saat keluar dari rumah lah ketemu dengan Indah.
sebenarnya harapannya adalah supaya bisa hubungannya baik lagi dengan Bapak dan bisa baik-baik juga hubungan dengan Indah Iya, ya. benar, Mas. Tanpa Oke, baik. diganggu dengan sang mantan tentunya. Iya. Apa masih mau coba balik ke sama mantan? Gak mungkin lah, Mas. Karena saya udah setia sama dia, Mas. Berapa lama pacarannya? Baru 2 tahun, Mas. Setia sama Indah. Saya akan membuat catatan khusus yang sangat penting sekali untuk kalian berdua ya. Walaupun saya tahu ini sebenarnya ada konflik. Jadi saya menghitung angka-angka ini nih, formula-formula angka ini. Jadi di hidupnya si Anton, ini dia itu sebenarnya bakalan ada konflik besar. Gitu. Anton dengan keluarganya. Iya, justru bukan malah kayak begini nih, bukan malah pacarnya yang akan jeder. Di sini saya ngeliat 20 lahir di bulan 8 tahun 92 tanggal 20 akhirnya 28 mencerminkan sebuah konflik keluarga yang mencengangkan. Dan plus dia juga Anton kayak terpukul jiwanya katanya. Ini angka 11 nih kayak terpukul. Terpukul itu artinya wih gila, gue gak nyangka ya nyokap gue kayak gini misalnya. Gue gak nyangka ya adek gue kayak gini. Ngerti nggak ada maksud hal aku? yang dia nggak duga-duga gitu. Iya, gue gak berkaitan sama nyangka. keluarganya. Ternyata saya harus ini nih pergi atau ternyata bokap gue pergi kemana nih. Banyak hal yang seperti itu. Intinya terpukul itu artinya luas ya gitu. Iya. Seperti itu. Ada hubungannya sama Indah nggak? Indah, saya tulis di sini Indah. Indah itu polos, lugu, normal, dan baik hati. Maksudnya normal di sini adalah normal bukan tipikal cewek yang suka dugem. Jadi Indah ini adalah istilahnya seolah yang menggambarkan kamu memang polos, Orangnya baik gitu polos, ya, lurus polos. lah, sehat. lurus saja. Kehidupan Pokoknya sehat. Nurut, Kalau orang manut, Jawa bilang gitu ya. manut gitu ya. Pokoknya manut aja deh. Manut. Jadi sebenarnya Indah itu nggak boleh diotak-atik sama cowok yang brengsek. Untung ketemunya Anton. Kalau nggak misalnya kalau ketemunya sama yang lain, dia si polos ini akan nangis terus. Nah ini Roy, sebelumnya Anton itu sama mantannya disuruh putus sama sang ayah. Udah gitu ayahnya juga sering mengekang. Sering ikut campur dengan urusan kehidupan Anton. Padahal kalau dilihat tahun 92 mantannya Masih nyariin gitu. suka nyariin, sering hubungin Anton. Oh, bapaknya tidak menyuruh kembali ke mantan. Nah itu disuruh bapaknya lagi nggak? Bapak belum ada kabar sih. Oh, bapaknya tidak menyuruh apapun dan tidak ada kabar apapun. Belum ada kabar bapaknya. Oke, baik. Siapa namanya? Pak Artono. Bapak Hartono. Oke. Kalau Bapak Hartononya nggak setuju sama Indah, ya gimana dong ya? Ada dua pilihan sih, take it or leave it. Iya. Terus jalanin atau tinggalkan. Iya. Indah tahu kondisi Anton seperti ini. Iya, udah tahu. Dia Apa? cerita tahu. Terus tanggapan kamu maju terus Iya. atau jadi Maju mempertimbangkan? terus. Aku pengen ketemu sama bapaknya. Belum pernah. Belum pernah dikenalin sama sekali. Tadi sorry, Indah mau apa? Indah mau ketemu Sama bapaknya. bapaknya. Oke. Demi melanjutkan relationship ini. Iya. Oke. Kalian kelihatannya emang ada rencana untuk serius ya? Iya, Mas baik. Ada yang namanya nyari maksud kamu? Iya, Tahu namanya ada tahu. kenal Itu mantan saya. nyariin
Serius, sini dia. Mantannya. Jadi Kamu masih mantannya kontekan sama dia? ngikutin terus. Enggak. Kamu undang dia ke sini nggak? Enggak. Kamu kasih tahu dia kamu di sini? Iya, cuman kan dia nelpon aku kan. Terus aku bilang, aku mau datang ke sini. Mau ke sini? Iya. Oh, tapi kamu nggak nyangka kalau dia nyamperin ke sini? Iya, nggak nyangka. Ya kalau udah nyampe sini mau gimana lagi? Gimana? Apakah harus di-invite? Tapi please jangan marah-marah. Ajak masuk aja kali Ajak ya. masuk dong harusnya. Oke, kalau gitu. Om Frankie, minta tolong dibawa masuk aja deh si ini. Dipakein apa namanya masker sama. Jujur, Anton kamu kayaknya udah emang gak suka sama si Risma kan ya? Iya. Tapi aneh, sebenarnya ya, ada dua bagian. Nanti akan saya ceritakan satu persatu. Linda, Iya. kalau kamu punya hubungan, tapi ya mungkin waktu single ya, ya maksudnya begitu banyak tantangan gitu. Pasangan kamu punya masa lalu yang belum selesai, lalu kemudian dia juga dikekang oleh keluarganya. Ketanggapan kamu lebih mempertahankan atau ya udah cari yang gampang aja deh sama orang lain mungkin lebih bahagia? Gimana ya kak ya? Sayang, kamu gak kangen sama aku kangen sama kamu. Kamu gak usah pegang-pegang gitu ya, apa coba ini pacar gue pacaran sama dia 5 tahun ya. Gue pacar dia sekarang ya, lo cuma mantannya kan? Tapi gue disuruh nikah sama dia. Ya gak usah didengerin apa coba. Udah. Datang-datang marah-marah. Eh, Sayang, kamu gak mau balikan sama aku? Aku udah punya dia, sayang. Tapi kamu harus nikah sama aku. Nggak mungkin, kamu udah mutusin aku, tapi kamu kenapa minta balikan lagi? Aku udah punya dia. Aku disuruh putusin sama papa kamu. Kamu ada hubungan apa dengan bapak kamu? Selamat malam. Halo, halo, halo Mbak. Ada saya Bayu Oktara dan juga ada Roy Kiyoshi di sini. Halo, saya Kesi. Kamu yang namanya kita ganti dengan nama samaran bisa? Supaya menyembunyikan identitasnya. Ini malam hari ini kita ganti Anton namanya, ya. Dan juga ini Indah pakai nama samaran untuk menyembunyikan identitas karena Anton ini datang ke sini ada masalah. Oke. Ya. Saya udah Kita banyak makin dapat malu. informasi nih. Oke, kamu boleh Dari- duduk. Silakan. Kamu kita ganti namanya ya. Nama aslinya. Iya. Oke, kita ganti dengan Maya ya. Saya mau tahu dari mana Anton ada di sini. Dia ngabarin saya. Dia ngasih tahu saya kalau dia kesini. Jadi Dia mau sini, terus kamu ikutin. Iya. Kalau seperti ini, menurut kamu ini jangan-jangan Antonnya juga masih ngasih harapan? Nah itu dia. Karena kalau nggak ngasih harapan nggak mungkin ini si Maya. Mbak Maya ini masih nyari gitu loh. Kecuali nggak tahu juga ya, mungkin Mbak Maya masih ada rasa sayang mungkin sama Mas Antonnya, belum bisa move on, jadi masih ngejar gitu. Ya, waktu itu. Saya disuruh bapaknya untuk putus. Kok mau? Kamu nggak perjuangin perasaan kamu, cinta kamu sama pasangan kamu? Anton waktu itu ya saya bicara. Saya nggak. Sayang banget, Mas. Sampai sekarang masih. Ya, nggak mungkin lah, Mas. Saya masih menghargai dia, Mas. Nggak mungkin, Mas. Oke. Bapaknya udah baik sama keluarga saya. Bapaknya udah ngobatin biaya rumah sakit ayah saya. Oh, sakit apa waktu itu kalau kamu belum tahu? Jantung. Dengan imbalan memutuskan Anton. Saya pengen deh ini bongkar. Oke, kita perlu undang bapaknya juga nggak datang? Perlu. Karena teka-teki misteri ini membuat pikiran dan otak saya berputar lebih kencang dan saya merasakan ini adalah cerita yang menarik di kehidupan manusia. Seperti Gak mau masuk. Saya tidak melihat adanya kebahagiaan dari Anton. Penuh dengan kekecewaan, air mata, dan luka batin. Ternyata benar, saya memiliki perasaan kalau ada yang gak beres sama bapaknya.